Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengumpulkan kita di forum ini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap ke zaman yang lebih terang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Suroto. Terima kasih Pak Roto atas kehadiranipun dalam forum ini. Royo-royo dari Bangkong ke sini, matur nuwun. Kemudian Bapak Ibu guru, ibu-ibu guru yang di sini, terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, nanti produk yang dihasilkan ada 3 macam. Yang pertama adalah visi sekolah, kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku dan sikap guru, siswa maupun orang tua. Kemudian yang ketiga adalah prakarsa perubahan yang akan diinisiasi oleh SDN Gunung Satu ini. Kita lanjutkan untuk diskusinya. Diskusi akan dipandu dan dipimpin oleh Ibu Dwi Rahayu. Kepada Ibu Dwi Rahayu dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suroto SPD. Yang saya hormati Ibu Guru kelas 3, Ibu Guru Pelajar SPD SD. Yang saya hormati Ibu Guru Operator, Ibu Indah Setianingsih SPD. Yang saya hormati Ibu Guru kelas 6, Ibu Dwi Chandra Puspita SPD. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk kegiatan pagi hari ini adalah pendampingan individu yang kedua dengan tema adalah visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya, ya ini perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Ibu Rizka Kamila SPD sebagai pengajar praktek saya. Nah, selanjutnya kita pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan 3 sesi, ya Ibu Bapak. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pagi hari ini ada 3 sesi. Untuk yang pertama adalah merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Untuk sesi yang kedua adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang ketiga adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin membacakan sebuah visi itu. Nah, biar lebih memaknai ya, saya sambil bikin apa ya Bun? Nah, visi ini diciptakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu
saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkor Palaran, bukan lagi Pangkor Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Diambil dari buku Bung Karno dan kemudian halaman 68 sampai 107. Terima kasih. Maaf kalau suara agak jelek. Nah, dari puisi tadi seperti cerita bahwa Bapak Soekarno kita itu visi utama ke depan adalah dia memperjuangkan Indonesia. Pada saat beliau membuat puisi itu belum terjadi kemerdekaan, belum merdeka Indonesia. Maka beliau membuat suatu visi dengan sebuah visi. Nah, visi itu apa? Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, visi adalah motivasi, inspirasi, harapan, atau cita-cita, sekaligus kontribusi untuk suatu hal. Nah, visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi kita harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, pada sesi yang pertama kali ini, kita akan mengisi kalimat numpang cita-cita untuk murid. Nanti Bapak Ibu guru akan saya berikan ini ya, soal 6 ini saya berikan. Nanti mohon Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban tersebut. Nanti satu persatu akan saya beri untuk bagaimana menulis jawaban tersebut. Yang pertama soal tentang kita memberikan yang seperti apa, kira-kira Bapak Ibu guru yang di sini. Murid-murid kalau di saya di kelas 1 saya memberikan murid yang semangat untuk belajar pagi-pagi. Bu, selamat pagi Bu. Kalau saya itu memberikan murid yang bahagia, ceria, terus dia bisa
dengan semangat belajar, maka insya Allah dalam pembelajaran akan mudah, maka mudah menyerap ilmu, jadi anak-anak jadi lebih pandai, lebih berprestasi. Itu silakan itu yang pertama soalnya kita memberikan ilmu seperti apa. Monggo diisi terlebih dahulu. Satu-satu dulu Pak, ya. Kita lanjut ya yang kedua. Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa ya, murid kita, murid yang bagaimana muridnya. Murid adalah anak-anak yang kalau menurut saya itu anak-anak itu istimewa, super ya. Antara satu dengan yang lain itu beda. Super antara yang satu diam, yang satu aktif. Nah, anak-anak itu punya keistimewaan, punya bakat dan ya minat tersendiri. Jadi menurut saya itu anak-anak istimewa, seperti itu. Silakan. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di sini kalau menurut saya berkeinginan sekolah kita mengutamakan adab ya, karena dengan adab, sopan santun, maka akan tercipta anak yang berpuji kepada Allah. Mungkin dari teman-teman ya bisa mengertikan seperti apa gitu. Selanjutnya soal yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti gambar yang di situ adalah prestasi atau nilai akademik itu tidak serta-merta kita di sekolah itu fokus ke situ, tapi juga harus diimbangi dengan adab atau sopan santun.
Bagaimana? Kita lanjut untuk soal yang kelima. Soal yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin apa? Menurut saya yakin untuk menuju ke acara itu kita harus yakin adanya saling kolaborasi, ya, saling kerjasama untuk mewujudkan sekolah yang beradab dan berkarakter nantinya. Kita lanjut ya untuk pertanyaan yang ke-6. Kita wakil di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan tadi tentang ajar tentang karakter anak-anak, maka kita harus bekerja sama dengan semua pihak, tidak hanya guru, murid, kepala sekolah, tapi juga dengan komunitas sekolah. Karena anak-anak itu tadi memiliki keistimewaan. Jadi kita sebagai stakeholder di sekolah, kita harus mewakili anak-anak agar dapat menyalurkan belajarnya itu lebih baik. Nah, untuk selesai partisipasi satu ini nanti bisa membacakan nomor 1 ya, untuk masing-masing jawabannya per soal orang satu diawali dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin yang soal nomor 1 Pak, sudah Pak? Terima kasih Bu Ayu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menanggapi apa yang menjadi materi diskusi di hari ini. Yang pertama itu adalah kita menantikan murid-murid yang titik-titik. Ini kalau boleh berpendapat, dan saya berpendapat di sini adalah di dalam sekolah ini banyak orang membutuhkan murid yang berprestasi, tentunya banyak orang seperti itu. Tapi untuk kami berpendapat bahwa yang paling utama di sini adalah kita harus membutuhkan murid-murid yang tentunya semangat belajarnya, bahagianya, berprestasinya, dan yang paling mendasar adalah yang berkarakter. Mengapa saya mengungkapkan yang berkarakter? Tentunya dengan pengalaman yang ada, sebuah prestasi
itu tanpa bisa akan diraih jikalau murid-muridnya tidak sama sekali tidak mengenal yang namanya karakter apalagi tidak sama sekali berkarakter. Menurut pendapat kami, jika anak itu sudah berkarakter, sudah tercipta, maka akan mengendalikan sesuatu hal yang ada yang diharapkan kita, dia akan patuh dengan sendirinya karena sudah terbentuk karakternya. Misalkan saja kita mengalami kondisi sekolah yang anteng, memperhatikan apa yang disampaikan Bu Guru. Kalau anak-anak sudah mengenal karakter, ayo anak-anak bagaimana? Ini Bu Guru akan mendapatkan sesuatu hal, tentu muridnya sudah akan merespon. Kalau sudah merespon dengan sendirinya, itu prestasi akan terbentuk karena sudah tahu kewajibannya. Dan tentunya yang tidak boleh dilupakan, walaupun itu untuk membentuk sebuah karakter, tentu menciptakan suasana yang bahagia, yang disebut kalau nggak keliru istilahnya itu adalah student well-being, nanti menciptakan murid belajar yang bahagia. Itu tentunya di kelas akan senang, nyaman. Misalkan gurunya belum rawuh itu diharap-harap gitu. Nanti ya orang rawuh ya aku serak kepengen karena sudah dilandasi seni dan sudah terbentuk karakternya sudah beda. Baru dilihat di diri saja seperti itu. Kamu sudah berkarakter. Artinya apa karakter ini? Tentunya di kalangan pendidik sudah tahu semua, tidak perlu sampaikan secara detail. Hanya gambaran dan contoh itu memang sangat membuktikan. Rame geger, bagian ini sudah tahu. Ataupun ingat akan pesan Pak Guru atau Bu Guru sebelum meninggalkan kelas. Dan aku kita ini ada keperluan sedikit, anak-anak sesuai mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Guru, Pak Guru. Iya Bu, iya Pak, dengan senang hati. Mengapa? Karena sudah tercipta karakter dan sudah terbentuk lingkungan belajar yang student well-being tadi. Endingnya seperti itu. Ini sementara untuk tanggapan saya. Mungkin ada ibu guru yang lain mau berpendapat, itu menambah referensi dan menambah wawasan. Terima kasih Bu, seperti itu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah sudah menyampaikan mimpi muridnya luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah kita. Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk gagasannya, jawaban dari yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa ya? Silakan Mbak Dwi Chandra bisa ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya coba untuk merenungkan pertanyaan, kita percaya bahwa murid kita ini percaya dari saya sisi sebagai guru ya. Saya pribadi percaya kalau semua anak-anak itu sebetulnya itu baik. Yang pertama itu, jadi setiap orang itu sebetulnya punya sisi baik. Bagaimana kita menonton sisi baik dari setiap anak itu. Kemudian selain baik, saya juga percaya kalau setiap anak itu sebetulnya memiliki potensi, punya potensi yang bisa kita beli. Jadi kurang lebihnya begitu. Jadi kita percaya bahwa murid kita itu sebetulnya anak-anak yang baik dan memiliki potensi. Jadi sebagai guru kita dapat mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak dan selalu mengembangkan agar anak-anak itu tetap sebagai anak-anak yang baik, yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang semestinya, sesuai dengan adab dan tingkah laku yang kita harapkan.
kiranya itu enggak. Terima kasih untuk Ibu Dwi Chandra Puspita sudah memaparkan jawaban kita terkait mulut kita itu mulut yang baik ya. Terima kasih. Nah selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu di sekolah kita itu mengutamakan apa ya. Monggo silakan Ibu Indah Setianingsih dapat memaparkan jawaban tersebut. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Tadi sudah dinyatakan Bapak Surono bahwa prestasi itu penting, tapi lebih penting itu adalah karakter siswa. Jadi di sekolah kita itu mengutamakan karakter siswa yang baik, apalagi karakter siswa yang baik dengan memiliki rasa hormat dan tanggung jawab sebagai siswa. Itu menurut saya itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih paparan jawaban dari yang ketiga di sekolah kita mengutamakan tadi tentang pendidikan karakter. Untuk yang keempat adalah soal murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang menurut Bu Karunia Fuada. Monggo Bu Karunia bisa memaparkan jawabannya. Silakan. Terima kasih Waktu dan Bapak sudah diberikan kepada saya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti, karena ilmu tanpa adab tidak ada artinya. Ya, anak-anak, mengutamakan budi pekerti, karena budi pekerti tanpa adab tidak ada artinya. Ya, cukup. Oke, pakai game. Gimana kalau nyanyi dalam dua dari mas, nanti yang dor itu dia yang dapat. Pakai pulpen ini ya. Oke. Pulpen ini diputar, nanti dor itu yang menyampaikan nomor 5. Oke. Siap? Bapak Ibu. Saya nyanyi ya. ya. Ya, 1, 2, 3. Belenggu ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau untuk memaparkan jawaban yang kelima. Soalnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? Monggo Bu Chandra. Dapat giliran juga saya ya. Ya, kita waktu di sekolah ini yakin untuk ini sebagai guru, sebagai rekan kerja, sebagai yang ngomong anak-anak juga, ya kita yakin untuk mewujudkan lagi ya, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter, yang berbudi pekerti yang baik. Itu memerlukan kerjasama dari semua pihak, dari Bapak Ibu guru dengan Bapak kepala sekolah, dan kerjasama dari anak-anak juga. Itu juga penting agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan lingkungan sekolah dengan siswa-siswi yang berkarakter.
paham bahwa setiap murid kita, setiap siswa kita itu pasti mempunyai keunikan sendiri, keistimewaan sendiri, mempunyai bakat yang berbeda, sehingga kita sebagai guru kita harus bisa memperlakukannya juga dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh saya ambil dulu jawabannya. Terima kasih atas partisipasi. Tidak apa-apa, Pak. Nah, untuk sesi 1 ini sudah berjalan lancar. Terima kasih, alhamdulillah. Dapat saya ambil kesimpulan untuk yang sesi 1 ya Bapak Ibu, tentang jawaban yang mengisi kalimat rompang tentang murid secara garis besar. Untuk yang paling pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa ya? Tadi kita sepakat bahwa kita memimpikan murid yang berkarakter, yang beradab, yang berbudi luhur, yang baik ya. Nah, untuk yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa anak-anak itu memiliki keistimewaan, keunikan, dan anak itu memang semuanya adalah anak yang baik. Nah, maka kita sebagai guru harus menggali potensi tersebut. Untuk yang poin 3, setelah kita mengutamakan penanaman apa ya? Nah, dari jawaban teman-teman saya ambil garis besar, kita mengutamakan pendidikan karakternya. Nah, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu tidak hanya akademik atau pengetahuan, tapi juga mengutamakan budi pekerti, karakter, adab, sopan santun, tanpa tiada artinya. Nah, untuk yang kelima, waktu sekolah ini yakin kita harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi. Bagaimana bisa mewujudkan tadi tentang adab, tentang sopan santun, tentang karakter, tentang budi pekerti tersebut. Yang terakhir, kita dan warga sekolah kita ini paham bahwa untuk mewujudkan semua itu tadi kita harus saling bahu membahu dari semua pihak. Demikian kesimpulan dari sesi yang 1. Nah, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu visi SD Negeri Gunung 1. Oke, siap, monggo. Untuk menambah, monggo Bapak silakan menambah untuk memberi kesimpulan pada sesi 1. Yang akan menanggapi di kalimat rompang yang kedua, Bu. Bahwa tadi disampaikan oleh Bu Dwi Chandra bahwa kita berharap bahwa murid itu punya potensi, punya keunikan sendiri, tentunya perlu dijalani biar potensi itu muncul. Kami menambahkan, Bu, memang betul setiap siswa itu punya kemampuan, punya potensi. Kalau istilah bahasa kerennya punya IQ, kemampuan sendiri. Kita ibaratkan murid itu sebagai tumbuhan, Bu. Kalau saya berpendapat, mengapa? Karena tumbuhan itu adalah punya akar, punya batang, punya daun, dan punya buah. Tentunya tumbuhan itu adalah hidup. Tanpa dipelihara, tanpa dirawat, tanpa dipoles, tentunya tumbuhan itu tidak akan sesuai apa yang diharapkan. Sama dengan siswa atau murid. Murid punya potensi. Dari mana tahunya potensi kalau kita tidak menjalani, merawat, dan sebagainya? Tentunya perawatan tumbuhan itu ada pupuk, ada siram, dan sebagainya, akan menghasilkan akar yang kokoh, batang yang kuat, daun yang lebat, dan akhirnya berbuah yang manis, apalagi sangat menarik bagi orang lain. Tentunya harapan kita, murid kita, ya seperti itu. Kita godok di lahan pertanahan kita. Lahan pertanahan kita adalah SD Negeri Gunung 1, yang tadi pada dasarnya murid itu punya potensi, tapi tanpa dipoles dan tanpa digarap tidak akan berhasil.
Maka saya sangat pas sekali bahwa manusia atau siswa itu diibaratkan seperti Tuhan. Kalau dulu menurut siapa ahli itu kan seperti batu putih yang kita poles, ya, tabula rasa kita kita ukir diharapkan jadi patung, jadi kursi, tapi sekarang tidak, karena manusia punya keunikan sendiri. Saya yakin semua guru, semua sekolah menginginkan muridnya, siswanya ingin berprestasi dan membuahkan sesuai yang diharapkan. Tapi kalau sesuai kehendak polesan dia saja, aku kepingin jadi pegawai bank, belum tentu jadi pegawai bank. Aku ingin jadi dokter, belum tentu jadi dokter. Tentu kadang-kala yang menulisnya terlambat, mikir terlambat, kadang malah jadi saudara ya. Nah itu yang saya maksud, berarti tumbuhan itu cara perawatannya sendiri-sendiri. Ada yang disiram sehari 3 kali, ada yang dipupuk pakai urea, ada yang dipupuk dan sebagainya, pakai pengobatan dan sebagainya. Itu yang saya harapkan. Maka tadi disampaikan Mbak Indah, memang berbeda perawatannya, berbeda setiap sekolah. Kalau yang sekarang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Saya juga belum belajar tuh, saya yang buka YouTube. Oke, itu diferensiasi ya, itu. Dan makanya ini sekaligus saya sebagai kepala sekolah sangat salut kepada Bu IR yang telah memprakarsai dan mendahului CDP di angkatan 9. Saya ini kok angkatan 1. Nah, kalau saya akan mengikuti, saya usianya sudah 55 Bu, jadi tidak bisa. Nah, ya wis kucing-kucing sirauti rauh dulu, jadi aku ikut mendukung ini ya sidik-sidik yang ketua merapan tim melu ngerti gitu. Terima kasih, itu tambahan saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang cita-cita murid kita ke depan seperti apa. Nah, kita lanjut ke sesi kedua. Nah, di sini adalah visi SD Negeri kita tercinta, Bu, SD Negeri 1. Terwujudnya SD Negeri 1 yang menghasilkan siswa berbudi pekerti, berkreasi, dan berprestasi melalui peningkatan IPTEK dan INTA. Ini visi dari SD Negeri kita. Dari sini, menurut Bapak Ibu semuanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudahkah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi kita maju ke kelas B di sesi 1 dengan visi yang sudah ini, apakah sudah selaras atau belum? Apakah menurut saya sudah pas atau sudah belum? Silakan bisa Bapak Ibu mengemukakan pasnya di sebelah mana atau kurang pasnya sebelah mana, monggo Bapak atau Ibu yang Dimulai dari Pak. Pertanyaan pemantik dan indah. Berarti ngomong pemantik. Kepengenan demam ya kudu ngerti cangkrik. Kepengenan kabupaten kudu ngerti kodim. Tapi sanggih. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah disorot yang visi misi itu? Ya. Apa sudah selaras dengan murid? Di situ tertulis terwujudnya SD Negeri Gunung 1 yang menghasilkan siswa berbudi pekerti, berkreasi, dan berprestasi melalui peningkatan IPTEK dan teknologi. Setelah saya lihat, saya di sini juga baru bulan Maret, jadi belum setengah tahun. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, berapa bulan? 6, berarti 1 semester. Kalau melihat pertanyaan rumpan yang disampaikan oleh CDP tadi, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6,
tadi disampaikan bahwa ini menciptakan atau mengolah siswa kita yang berkarakter dulu. Setelah berkarakter, nah, dia semangat berprestasi, Pak. Oke. Prestasinya carry, Pak. Oke. Karena setelah semangat bahagia, baru berprestasi. Berprestasi. Makanya kalau berbudi pekerti dulu, ya, berbudi pekerti sesuai impiannya itu tadi Bu, saya bilang sesuai dengan impiannya berkarakter. Wis tercipta bahagia setuju well-being. Jadi akhir pembelajaran ini endingnya kok membuat siswa yang bahagia. Nek siswa bahagia ora wedi kalau gurune ngelirik ya ora wedi, mentolong ya ora wedi, tapi enjoy seolah bapak sendiri. Jadi enak. Berkreasi, keunikan tadi kalau sudah dibimbing diolah oleh gurunya maka murid akan tumbuh pemikiran. Maka dia berkreasi, oh takutnya ini nanti akan dipisahkan sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Sehingga kalau sudah tersalur dengan bakat dan minatnya sendiri akan menciptakan sebuah prestasi dengan kesadaran berkarakter. Nah, dan juga melalui peningkatan impact dan impact. Walaupun di atas sudah ingin berkarakter, otomatis ditingkatkan terus ilmu pengetahuan dan teknologinya. Zaman sekarang kalau tidak tahu teknologi seperti saya itu berubah-ubah Bu. Belajar laptop itu setelah CKS, saya dulu termasuk orang yang males lah, nggak mau belajar. Itu sehingga dengan peningkatan impact sedikit banyak ikut dapat mengikuti perkembangan pendidikan dan sekaligus impactnya, iman dan takwa-nya, sehingga akan berbentuk menurut saya. Nanti teman-teman kalau sesuai mau diubah, menurut saya ini sudah pas, gitu. Mohon untuk pendapat saya Bu, mohon. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Berarti poin pertanyaan yang pertama ini sudah selaras dengan beberapa kelas. Untuk ibu guru yang lain bagaimana? Ada yang berpendapat? Sudah selaras juga. Terima kasih. Jadi kita sepakat visi kita, visi terwujudnya SD Negeri Timur 1 yang menghasilkan siswa berbudi pekerti, berkreasi dan berprestasi melalui peningkatan impact dan impact sudah selaras. Nah, selanjutnya di sini program apa saja sih yang dilakukan warga sekolah mendorong perkembangan dan segala sisi? Nah, karena tadi sudah sepakat sudah selaras beberapa kelas yang mengaturkan sudah tepat. Berikut adalah beberapa program sekolah yang dapat kami tampilkan, Ibu Bapak. Yang pertama adalah membaca Asmaul Husna, Ibu. Kita setiap pagi anak-anak itu berangkat tepat jam 6.45 sudah mulai Bu Asmaul Husna. Kita membacanya di depan sekelas itu loh, karena memang gurunya sedikit, jadi di situ kita sudah mewadai. Nah, nanti setelah dari giliran Bu kelas 4, 5, dan 6. Karena yang membaca kan baca itu, nah yang mimpinnya untuk yang anak-anak yang lain mengikuti. Nah, setelah itu dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya Bu, dengan keadaan yang siap hormat gitu, berdiri. Nah, itu kita sudah laksanakan selama beberapa tahun memang sudah terlaksana Bu. Nah, selanjutnya adalah setelah selesai berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan kebiasaan baris to baris. Setiap kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah otomatis Bu, langsung dia baris terus menyiapkan barisannya. Dilanjutkan ibu gurunya juga sudah siap menyiapkan murid di depan kelas. Dia senyum, nah biasa diarahkan pasti senyum, salam, assalamualaikum, cium tangan ya Bu, depan sana. Nah, dilanjutkan programnya sebelum mulai belajar kita pasti berdoa dulu. Kemudian ada upacara bendera bagi sebelumnya setiap hari Senin. Nah, juga ada kegiatan Jumat Sehat Bu. Setiap Jumat kita itu senam Bu, pagi kita senam. Dan selanjutnya untuk kegiatan sholat dulu berjamaah itu anak-anak kelas ini Bu,
kelas 4, 5, dan 6. Karena kita kelasnya itu habis dulu, kita sholat dulu. Tapi karena musolanya itu kecil, jadi gantian tuh dari misalnya di sini tuh kelas 4, nanti bisa kelas 5. Ini gantian, tidak bisa menampung kelas, nggak bisa, nggak muat tuh, kecil soalnya musolanya. Nah, gitu pun. Yang imami dari murid apa dari? Imami yang pertama dari guru agama. Nah, nanti selanjutnya gantian dengan muridnya. Kalau pas besar dengan murid. Muridnya yang jadi imamnya. Gantian tapi kalau yang kelas 4 karena masih belum lancar ya ibu guru agamanya. Jika tidak ada ibu guru kelasnya, itu setiap minggu seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembiasaan membaca lagu bulan Ramadan kemarin itu. Tadarusan itu kita ada program dari Bapak Kepala Sekolah 1 bulan khatam 1 juz 30 juz pun. Oh iya. Menghafalkan Quran selama 1 bulan Ramadan itu dan alhamdulillah sudah terlaksana di bulan Ramadan kemarin ya. Selanjutnya ada program dari besar kemarin tentang acara malam Nabi itu. Kita biasa mengadakan acara peringatan yang besar itu. Nah, dari program itu kita lanjut ke pertanyaan tematik selanjutnya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita yang sudah kita jalani seperti ini? Monggo bisa dikemukakan jawabannya, Ibu atau Bapak. Tambahan program adakah Bapak Kepala Sekolah? Kalau Bu Chandra, Bu Wiwin, Bu Indah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Apakah sudah cukup dengan seperti itu? Sudah mumpuni, Bu? Sudah pas bagi saya? Yang program yang paling baru apa? Yang paling baru sebelumnya Jumat saya itu kan belum ada ya istilahnya vakum. Terus baru kita mulai lagi beberapa bulan yang lalu. Dan sudah berjalan. Sudah berjalan sama sekali. Sebulan berapa kali? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat anak-anak itu pakai baju olahraga. Kita senang dulu. Setiap Jumat berarti Jumat sehat Pasti setiap hari Jumat. Dan habis itu mau pelajaran. Ya istilah sebentar. Ya istilah sebentar. Cuma mau pelajaran apa terus belajar diskusi gitu loh biasanya. Untuk kegiatan saat ini pertama cuma sehat. Kadang kita lanjutkan dengan bersih-bersih juga. Tapi tidak setiap Jumat kita setelah semua masuk bersih-bersih tidak boleh. Di selang waktunya. Misalkan minggu ini senam dulu, terus minggu depan kita lebih senang kita bersih-bersih anak-anak. Ya, itu siap begitu. Anak sekolah Jumat sehat itu mau pelajaran lagi apa enggak gitu loh Mas? Ikut ya. Ada Kelasnya kelas ini kan pulangnya siang. Maksudnya cuma ambil pendek. itu mau pelajaran lagi apa ya? Soalnya ada beberapa yang bilang kalau Jumat sehat habis senam ya terus anak-anak los baru jajan baru nggak mau masuk kelas gitu loh. Lah di sini bisa setelah senam itu mau anak-anak terus lanjut pelajaran apa enggak? Monggo disampaikan Ibu guru yang lain bisa disampaikan. Monggo Bu. Terima kasih waktu dan tempat yang sudah diberikan. Biasanya setiap hari Jumat itu Asmaul Husna. Terus setelah itu melanjutkan senam sehat. Setelah senam sehat, anak-anak disuruh baris di depan kelas, terus masuk, terus memberi salam kepada gurunya. Terus dilanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Memakai semacam olahraga. Iya, memakai seragam
baru. Ya, terima kasih Bu Kamil Prada sudah menyampaikan tadi tentang Jumat Jaya Bu. Itu yang dulunya vakum, sekarang ada lagi, bangun lagi di Bela Tangan. Sudah ada program baru kan berarti. Iya. Ya. Kalau mau ditambah, kita sudah banyak Bu. Kalau mau ditambah ya bagus. Kalau itu yang penting komitmen untuk dilaksanakan secara konsisten. Itu menurut saya sih. Soalnya sudah banyak yang berjalan. Itu. Monggo kalau ada ide lain lagi. Yang jelas tadi poinnya ada yang sudah baru, yang dari sebelumnya nggak ada, dia yang menginisiasi untuk itu ada, berarti kan sudah ada program yang baru. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya sebagai yang dilakukan ini Bu, selain program-program yang sudah berjalan, dengan adanya komunitas belajar, kalau nggak clear itu komunitas belajar di SD kami itu namanya Mengkari, ya BBR ya. Mengkari itu mengandung filsafat dalam Mengkari itu bersama kami. Untuk program itu Bu yang belum berjalan, maka dengan adanya komunitas itu nanti kami rencanakan untuk setiap akhir pekan itu paling kerap, kalau tidak terlalu sibuk, kalau sibuk mungkin 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali itu direncanakan untuk kita bisa sharing antar teman sejawat, antar guru, bahkan guru dengan kepala sekolah, untuk menghidupkan apa yang menjadi komunitas belajar Mengkari itu yang merupakan program tambahan, sehingga nanti bisa insya Allah paling tidak itu bisa sedikit mengupdate apa yang menjadi perkembangan pendidikan kita. Terima kasih Bu. Program yang bagus sekali Bapak. Jadi kalau komunitas belajar itu adalah salah satu cara supaya kita bisa melihat, mengoreksi diri kita. Saya sudah melakukan apa yang kira-kira baik. Nah, di situ kesempatan untuk berbagi dengan rekan yang lain. Nah, rekan yang lain juga melihat loh, ternyata kok ada guru Yayu yang bisa begini. Oh, bisa ini saya ATM gitu. Saya amati, tiru, modifikasi untuk di kelas saya. Sehingga saling berbagi, saling melihat, dan jika ada kesulitan pun bisa saling memberi solusi. Kalau kesulitannya dipikirkan satu orang, itu akan terasa berat. Kalau dibagi dengan yang lain, di-sharing, kemungkinan kita bisa mendapat ide-ide yang lain dari teman-teman gitu. Jadi bisa memperkaya apa yang kita bisa lakukan di kelas kita masing-masing kayak gitu. Alhamdulillah, berarti ada tambahan ini ya Bun, komunitas belajar Mengkari. Ini anggotanya semua Bapak Ibu guru. Ini sudah jalan, karena sudah berkumpul Pak, karena ciri-cirinya komunitas praktisi itu punya jadwal yang tetap. Misalkan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu punya jadwal untuk ketemu. Kalau penjadwalannya masih kadang ada, kadang enggak, itu belum mencerminkan ciri-ciri komunitas praktisi. Jadi ada pertemuan yang rutin gitu Pak. Program baru rencana. Oke. Kalau memang berat untuk di seminggu sekali ya 2 minggu itu Pak. Berarti visi kita, program suara kita ada yang terbaru tadi ya Bu, tentang komunitas
praktisi komunitas belajar mentari yang rencananya insya Allah itu setiap 1 minggu atau 2 minggu pada hari Sabtu atau Jumat, karena Bapak Kepala tuh di sini hari Jumat direncanakan seperti itu 2 minggu sekali untuk lebih memudahkan kita sharing tentang perkembangan pembelajaran kita saat ini. Nah, jadi visi kita saat ini masih sama ya Bapak Ibu, masih selaras sesuai dengan visi SDP kita tercinta ini. Nah, selanjutnya di dalam visi tersebut ternyata visi SDP kita sudah dekat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut saya pun dari visi yang tadi ini di dalamnya itu sudah mencakup di dalam visi kami sudah mencakup beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam dimensi itu ada 6 ya Bu. Kalau di kelas udah biasanya nyanyi Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kalau anak-anak kelas 1 sama sekali sudah hafal ya. Itu alhamdulillah ternyata visi kita sudah mencakup ke dalam profil pelajar Pancasila. Adanya kreasi tadi, bernalar kritisnya, juga kreasi berprestasi, itu ujung-ujungnya kita. Nah, selanjutnya di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak. Jadi kita sudah sepakat kalau visi kita itu masih selaras. Nah, sekarang kita bicara lagi ya. Kita rincikan apa saja sih sikap yang sesuai dengan visi kita menurut pandangan dari guru. Kemudian yang kedua adalah pandangan dari orang tua. Yang ketiga adalah pandangan dari murid. Untuk sesi kali ini saya mohon bisa mempresentasikan satu-satu bahkan dulu. Yang dari guru kami persilakan, monggo Mbak Chandra bisa mempresentasikan jawaban untuk sikap yang mencerminkan rumusan visi dari pihak guru itu kalau kita amati sehari-hari ini yang sudah tampak ini setiap pagi itu ibu guru mendampingi siswa-siswanya dalam membaca Asmaul Husna. Itu kiranya itu tadi yang sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan tadi. Kemudian tadi berbaris, dilanjutkan kegiatan berbaris, kemudian menyawari anak-anak di depan kelas, kemudian mengantarkan anak-anak masuk, lalu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar yang diawali dengan kegiatan berdoa. Akan untuk berdoa terlebih dahulu, itu kiranya itu sudah menunjukkan sikap yang berkarakter itu tadi, mengantarkan anak-anak doanya itu. Kemudian kalau ada anak yang mungkin berbicara kalau pasang agak kurang sopan, itu otomatis kita sebagai guru mengingatkan anak itu jangan bilang seperti itu kan termasuk ibu kiranya itu. Terima kasih Bu Wiwin, Bu Chandra, penyampaian sikap dari gurunya. Nah, selanjutnya dasar dari orang tua maupun Mbak Indra. Ya, terima kasih waktunya. Di sini orang tua itu perannya sangat penting sekali. Karena pendidikan yang pertama itu dimulai keluarga. Kita di sekolah hanya sebagai perantara,
siswa, membimbing siswa, tapi yang lebih utamanya adalah orang tua. Kita contohkan saja yang saya lebih lalu kelas 3, siswa kelas 3. Ada siswa yang sudah tidak mempunyai orang tua. Dia itu di sekolah itu berbeda. Berbedanya seperti apa? Cara kelakuannya, Bu. Jadi dia itu suka membuli temannya sendiri. Suka cibir. Nah, iya. Jadi kok apa mungkin dia itu merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa peran orang tua dalam memahami, mendukung anaknya untuk belajar itu sangat penting sekali. Terus di sini juga orang tua itu perannya harus memotivasi siswa, anaknya sendiri untuk semangat belajar. Kemudian untuk menciptakan relasi prestasi, orang tua juga harus mempunyai fasilitas ya Bu, ditambah harus fasilitas. Ketika orang tua juga tidak punya, ya saya unggul, siswa juga pasti dia kurang dalam hal relasi, ya. Itu pasti ya. Yang penting di sini adalah ketika di sekolah siswa itu sudah mengalami kekacauan atau kesulitan dalam belajar, orang tua yang paling utama, guru yang paling utama di lingkungan keluarga, baru kita yang kritis. Intinya itu nih. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah, paparannya sangat luar biasa. Sikap dari orang tuanya sesungguhnya adalah dari pihak murid sendiri. Kalau menurut Bu Taruna Prada itu murid itu bagaimana ya Bu? Terima kasih waktu dan tempat diberikan kepada saya. Sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi. Murid berusaha mendisiplinkan diri untuk berangkat lebih pagi agar dapat membaca Asmaul Husna. Bersikap sopan pada guru sebagai tenaga pendidik. Membiasakan diri dalam menerapkan 5S. Bersikap tertib baik di dalam atau di luar kelas. Siswa bersedia dalam mengikuti berbagai pembinaan untuk lomba. Yang terakhir, siswa bersemangat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih paparan dari teman-teman. Untuk sesi kedua kita kali ini yaitu sikap apa ya yang mencerminkan visi dari pihak guru, dari pihak orang tua, dari pihak murid. Nah di sini mungkin dapat saya beri sedikit kesimpulan ya. Kalau ternyata dari guru itu harus seperti cerminan teladan gitu ya Bu. Dulu itu ada seperti yang maksudnya nih, kita berkaca dari dunia, guru saya itu berangkatnya pagi, maka anak-anak juga akan meniru seperti itu. Guru itu bersikap ramah, maka anak juga akan merasa bahagia. Nah dari orang tua, jadi adanya partisipasi dari orang tua tentang prestasi untuk mendukungnya, kemudian memberikan motivasi semangat belajar agar anak tersebut lebih berprestasi. Nah selanjutnya dari murid yang dengan cara mendisiplinkan dirinya sendiri agar bisa dapat mengikuti berbagai kegiatan di sekolah sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, selanjutnya paparan yang ketiga yaitu sesi ini, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Di sini ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut
tersebut sudah saya tempelkan di tembok itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menuliskannya di ini, posisi ini, kemudian ditempelkan di setiap pertanyaan tersebut. Nah, untuk yang pertama ini soalnya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Dituliskan apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Usah diberi nama ya Bu. Nanti jika sudah bisa ditambahkan di soal ini ya, Paling atas. paling atas yang di sini. Silakan dituliskan. Nanti ditambah. Saya bantu menambahkan. Biar ditempel di sini nggak apa-apa. Oh, Biar ramai ke situ. Silakan pergi ke sini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Warnanya ganti biar beda ya. Ganti aja. Berarti biar
Monggo Bu Wiwin sudah, silakan ditempel monggo Bu. Nah, yang sudah bisa langsung ditempel. Iya, yang kedua, silakan. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kita ganti warnanya ya. Warna hijau. Kegiatan, kira-kira kegiatan apa saja ya yang bisa dilakukan agar visi tadi bisa terwujud? Sudah, silakan ditempel untuk soal yang ketiga. Nah, ini ada soal yang terakhir ya Ibu. Soal apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa program ini. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Bagaimana rencana waktunya? Untuk bagaimana rencana waktunya ini masih dalam pembentukan ya. Nah, kita lanjut pakai warna pink. Soal terakhir ini, soal tentang prakarsa program.
Nah, ini adalah sesi ketiga, sesi terakhir. Saya akan membacakan apa saja jawaban dari ibu-ibu SD Negeri 1. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama mencapai visi sekolah? Yang pertama, adanya kerjasama antar warga sekolah, baik orang tua, guru, dan siswa. Kemudian peka terhadap lingkungan sekitar dengan cepat tanggap merespon atas semua kegiatan itu. Untuk yang kedua, terbuka dalam menerima saran yang membangun. Selanjutnya selalu menjalin komunikasi antara sama warga sekolah, baik guru, siswa, dan orang tua. Nah, yang kedua, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama adalah saling kerjasama dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran untuk kenyamanan siswa. Dilanjut adanya saling kerjasama bertukar pikiran dalam memberikan fasilitas sarana dan kenyamanan siswa di sekolah. Yang terakhir, berkolaborasi dalam bertukar pikiran atau ide antara guru dan orang tua dengan pembuatan buket, ya. Kemudian disalurkan ke siswa. Nah, ini buket yang tadi ya, Mbak. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk kegiatan yang guru, kepala sekolah, dan sekolah dapat tercapai apa saja, ya. Yang pertama, selalu berkomitmen, konsisten melakukan kegiatan program sekolah tadi yang sudah disebutkan. Yang utamanya adalah senam sehat pun pada hari Jumat. Guru juga menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Ya, kalau nyaman pasti senang, ya. Selanjutnya, guru menciptakan kelas yang nyaman juga. Guru dan siswa saling berkomunikasi dengan baik, kemudian meningkatkan interaksi siswa. Nah, ini adalah kegiatan dalam mencapai visi sekolah menjadi berkeluar selama ini telah berjalan baik. Hingga kita menjadinya agar tidak kendor dengan cara kedisiplinan dan kebiasaan tersebut. Nah, yang terakhir, soal terakhir, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasi prakarsa perubahan ini? Yang pertama, niat ya pasti, ya, niat dari diri kita itu harus kuat. Yang kedua, bertanggung jawab atas rancangan ini. Kemudian saling komunikasi dan mengingatkan. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dimulai dari diri pribadi terlebih dahulu, dan adanya saling komunikasi untuk saling mengingatkan. Yang ketiga, saling komunikasi melaksanakan program secara konsisten, saling mengingatkan dengan teman untuk tetap melaksanakan. Kalau yang benar itu ini, Bu, komitmennya harus jalan terus apa mandek. Kadang kan kita males vakum, seperti semangat yang dulu kita sudah berkomitmen tapi agak vakum, agak kendor. Nah, bagaimana rencana waktunya? Rencana waktu di sini dilakukan secepatnya, Bu. Diatur untuk komunitas belajar yang mentari. Kemudian di sini berarti rencana waktunya ibu-ibu semua sudah siap untuk memulai bergerak atas jawaban dari prakarsa perubahan ini. Siap kan? Bagaimana Bu Win? Oh iya, siap, alhamdulillah. Dari prakarsa perubahan yang sudah disampaikan, rencana waktu sudah terlampaui, Bu sudah berikrar untuk siap dalam menjalankannya, insya Allah. Nah, sesi terakhir kali ini dalam kegiatan pagi ini, setelah selesai saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu guru kelas dan ibu operator dalam forum diskusi kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kebaikan datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Sebelum saya ingin menyampaikan sesuatu, kita tepuk tangan untuk diri sendiri dulu.
hidup kali ini. Terima kasih Ibu seluruhnya atas partisipasinya dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan ini. Saya cuma ada satu pesan aja. Jadi pastilah visi yang kita buat pastilah bagus. Kemudian prakarsa perubahan yang kita buat pastilah bagus. Lalu mimpi-mimpi kita terhadap murid kita juga pastilah bagus. Tetapi yang namanya manusia kadang naik, kadang turun, kadang semangatnya juga agak turun gitu. Nah, untuk menyemangati diri kita sendiri, yang saya ingat dan ini mengingatkan saya sendiri juga bahwa kita guru ingin diingat murid sebagai guru seperti apa gitu. Apakah guru yang galak, apakah guru yang bersemangat, apakah guru yang ceria. Nah, itulah yang menjadi semangat kita dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Itu saja. Dan terakhir 3M. 3M itu adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, kemudian terakhir mulai kapan? Mulai dari sekarang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.